Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan melanjutkan dialog mengenai bagaimana teka-teki jalan panjang dari kasus polisi tembak polisi. Masih bergabung bersama kami Pak Susno Duaji dan juga Bang Trimedia Panjaitan. Saya mau ke Pak Susno sekarang. Pak Susno, kalau kita melihat peristiwa ini, setiap peristiwa nampaknya ini juga menjadi perhatian publik, termasuk beberapa waktu lalu Pak Susno Duaji kita juga memperoleh gambar, ini juga yang ramai di media sosial, Kapolda Metro Jaya sempat bertemu dengan Irjen Verdi Sambo pada saat itu berpelukan, kemudian menyampaikan adanya dukungan moral. Nah, sekarang kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Tentu yang menjadi pertanyaan dari publik, bagaimana nanti penanganan kasusnya, transparansinya, independensinya dalam mengungkap kasus ini. Tanggapan dari Pak Susno Duaji seperti apa? Ya, saya kira Kapolri punya kebijakan sendiri. Tentunya tim ini akan diawasi oleh, kan ada 3 jenderal bintang 3, Kapolri ngawasi juga dan orang lain ngawasi juga. Nah, sekarang orang ragu dengan makna daripada video pelukan. Ya. Itu tidak ada keterangan di video itu, tergantung orang menafsirkan sama dengan foto. Ya. Foto itu mengandung sejuta makna. Nah, apa makna dari pelukan itu? I don't know gitu. Hanya mereka berdua yang tahu gitu. Ya. Tapi ini sudah kadung Pak menimbulkan banyak pemikiran, spekulasi juga di tengah masyarakat, ya. Ya memang sebaiknya karena tim itu diawasi oleh bintang 3 dan sebagainya, dan ini sebaiknya kalau menurut saya ya ditangani oleh markas besar ya. Karena markas besarlah yang akan menilai gitu, apakah penanganan TKP pada tahap awal itu sudah benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah tentang penanganan TKP yang menilai ya satuan lebih atas. Nah, kemudian akan dinilai juga siapa yang nangani TKP pertama itu, apakah orang karena banyak Polri ya, ada lalu lintas, ada Bimas, ada Sabara, ada ya. Jadi harusnya satuan yang lebih atas. Oke, kalau Bang Trimet bagaimana melihatnya? Seberapa pengaruh dan seberapa signifikan sih kemudian proses hukum ini bisa diusut sampai tuntas dengan kasus yang kemudian ditangani saat ini di Polda Metro Jaya, terlebih juga statusnya sudah naik ke penyidikan. Seperti apa Bang Trimet? Pertama, kasus ini sudah mendapat perhatian dari Presiden Jokowi. Bahkan hari pertama kasus ini mencuat ke publik, Pak Jokowi sudah berkomentar bahwa harus diusut tuntas. Kedua, kita melihat keseriusan Kapolri dengan membentuk tim khusus. Ketiga, ada pengawalan dari Komnas HAM. Keempat, ada pengawalan dari advokat keluarga korban. Kelima, ada pengawalan dari DPR, dalam hal ini Komisi 3. Keenam, ada pengawalan dari pers dan masyarakat. Dengan pengawalan yang demikian ketat ini, saya kira riskan sekali siapapun yang ingin memutarbalikkan fakta hukum untuk melindungi orang per orang, saya kira riskan sekali. Dan taruhannya berat sekali, taruhannya adalah institusi Polri. Saya kira Pak Kapolri dan Presiden Jokowi tidak akan berspekulasi yang besar ya, untuk mempertaruhkan nama baik Polri hanya untuk mengamankan kalau seandainya betul orang per orang. Saya kira ini fakta hukum yang akan bicara. Kita juga menghormati azas praduga tidak bersalah. Kita tidak menjudge orang per orang. Biarlah fakta-fakta hukum yang akan mengarahkan siapa yang akan menjadi tersangka. Apakah satu orang, apakah lebih dari satu orang, apakah langsung ditembak, ataukah ada sebelumnya penganiayaan baru ditembak. Itu semua fakta hukum yang akan mengarahkan kita supaya terang semua perkaranya. Saya kira itu akan dilakukan oleh pihak kepolisian, penyidikan yang transparan dan kredibel. Dan mudah-mudahan akan banyak lagi kemajuan, dan saya berharap paling lama minggu depan sudah diumumkan tersangkanya siapa.
Oke, saya mau kembali ke Pak Susno. Pak Susno tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Susno, sebenarnya mudah untuk mengungkap kasus ini karena semuanya sudah tersaji. Kalau Pak Susno sendiri melihat apa sih Pak sebenarnya challenge-nya atau tantangannya yang membuat nampaknya jalannya cukup panjang untuk mengungkap kasus polisi tembak polisi ini, atau apa lagi yang diperlukan oleh pihak kepolisian untuk bisa mempermudah pengungkapan kasus ini? Saya kira kalau bagaimana saya katakan kan dari segi kasusnya ini kan sangat gampang. Gitu. Saya tambah kata-kata di depan sangat gitu kan. Apalagi sudah ada pengumuman dari Humas Polri ya dan Jakarta Selatan waktu itu. Pengumumannya begini-begini. Nah, apa yang diumumkan oleh Humas Mabes Polri dan Polres Jakarta Selatan itu dijadikan dasar gitu. Dasarnya itu apa? Kan Kapolres Jakarta Selatan dan Humas Polri tidak berada di TKP pada waktu itu. Dia mendapat keterangan, dicatat, langsung dia umumkan. Nah, tinggal sekarang keterangan yang dia catat, dia umumkan itu berbeda enggak dengan yang didapat oleh tim di TKP. Nah, kalau berbeda berarti kan ada yang tidak benar. Nah, kalau ada yang tidak benar, yang berbohong itu bukan Humas Mabes Polri, bukan juga Polres Jakarta Selatan, tapi yang memberi keterangan itu. Berarti yang memberi keterangan itu yang patut dicurigai. Jadi kuncinya di sana. Tapi di samping itu, nanti TKP dilihat, berita acara TKP-nya kayak apa sih? Bagaimana sih? Kemudian siapa yang ngolah TKP pada tahap pertama? Apakah reserse, apa bukan gitu. Kan gampang kan? Jadi Baik, tak ada yang sulit. Bang Trimet. Jadi tidak ada yang sulit begitu. Bang Trimet, tanggapannya? Ya, sebagai orang hukum, saya sama pendapatnya dengan Pak Susno. Tidak ada yang sulit mengungkapkan fakta-fakta ini. Tinggal lagi kemauan kita, kemauan dari pihak penyidik, pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, untuk mengungkap kasus ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Tidak ada upaya melindungi orang per orang. Biarkanlah fakta yang akan bicara. Makanya kita berharap dan mudah-mudahan itu sudah dilakukan oleh pihak tim khusus ini untuk mendalami dari mulai olah TKP, kemudian kita bisa segera, kalau saya berharap minggu ini dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah korban, sehingga kita bisa makin jelas melihat. Karena dari otopsi yang menurut saya harus dilakukan oleh lembaga independen, bukan dari Polri otopsinya ya, dari lembaga yang independen dan diawasi semua oleh pihak kepolisian, keluarga, Komnas HAM. Bisa kita ketahui benar nggak apa yang disampaikan oleh pihak pengacara korban bahwa dipukulin dulu baru dilakukan penembakan, kemudian dilakukan lebih dari satu orang. Itu kan semua masih asumsi yang dibangun. Dan dari keterangan-keterangan saksi enggak, itu bisa diungkap. Sama seperti kata disampaikan Pak Susno tadi, ada berapa orang di TKP pada saat itu. Benar nggak TKP-nya memang di rumah dinas itu atau di tempat lain? Seperti apa yang disampaikan oleh pengacara keluarga korban. Ada kemungkinan beberapa TKP perjalanan Magelang ke Jakarta atau di tempatnya sekarang atau di tempat lain. Kan itu asumsi-asumsi yang dibangun. Supaya tidak liar, pelan-pelan harus dibuat terang. Dan mudah-mudahan minggu depan lebih terang lagi, Mbak. Iya. Oke, jadi kita tunggulah ya perkembangannya seperti apa, termasuk juga tadi ada permintaan soal otopsi ulang, termasuk juga olah TKP. Nanti kita akan tunggu kasus ini secara utuh seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Susno, terima Bang kasih Trimedia, Pak Susno Duaji, Bang Trimedia Panjaitan. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Salam sehat Pak Susno. Pak Trimedia, salam hormat, salam sehat.